Baik, selamat pagi. Saya akan menjelaskan salah satu topik dalam penelitian, yaitu tentang variabel. Jadi variabel itu ada banyak jenisnya, ada yang kita kenal dengan variabel independen, ada variabel dependen, kemudian ada variabel perancu dan yang lainnya. Jadi sangat banyak jenis variabel yang kita pahami dalam penelitian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan variabel-variabel tersebut, termasuk yang kita kenal dengan ada yang variabel yang sifatnya kategorikal, ada juga yang numerik. Nah, semua akan saya jelaskan dalam presentasi kali ini. Saya akan jelaskan kategori-kategori variabel tersebut atau jenis-jenis variabel tersebut dengan beberapa contoh. Baik, yang pertama kita mengenal ada namanya variabel dan ada juga yang kita kenal dengan data. Jadi dalam penelitian, variabel dan data itu sangat berbeda, ya. Jadi kalau data itu adalah apa yang kita ukur dan hasil ukur tersebut kita katakan sebagai data. Contohnya, misalnya kita mengukur berat badan, ya, mengukur berat badan. Maka berat badan ini kita kenal dengan variabel, sedangkan hasil pengukurannya, misalnya 70 kg, ini kita kenal dengan data. Jadi sangat berbeda, ya. Yang kita ukur itu namanya variabel, sedangkan hasil dari pengukurannya kita kenal dengan data. Ada contoh lainnya, misalnya golongan darah. Jadi golongan darah itu kita kenal dengan variabel, sedangkan hasil pengukuran variabelnya kita kenal dengan data. Misalnya golongan darah A, golongan darah B, dan lain-lain. Ini kita kenal dengan data. Ya. Jadi dalam penelitian bisa kita simpulkan bahwa kita katakan itu sebagai variabel, ya. Kita katakan sebagai variabel apabila bisa Jadi apabila dia tidak bisa diukur, maka kita tidak bisa mengatakan hal tersebut adalah variabel. Ya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang ada namanya variabel independen, ada yang namanya variabel dependen. Jadi kalau variabel independen atau independent variable ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Sedangkan variabel dependen ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain. Variabel independen ini, ya, ini dikenal juga dengan variabel bebas. Sedangkan variabel dependen dikenal juga dengan nama variabel terikat atau variabel tergantung. Kemudian lebih lanjut saya akan berikan salah satu contoh, ya. Misalnya pengaruh merokok terhadap
kejadian CA baru. Apabila demikian, ya, maka variabel bebasnya adalah Markov. Sedangkan variabel terikatnya adalah kejadian baru. Artinya dalam hal ini, merokok ini mempengaruhi kejadian CA baru. Karena dia mempengaruhi, maka merokok dikenal dengan variabel bebas. Sedangkan variabel terikatnya adalah kejadian CA baru, karena dia dipengaruhi oleh variabel bebas atau merokok. Baik, sekarang saya coba menjelaskan tentang variabel dari sudut yang lain. Kita mengenal ada namanya variabel kategorikal, ada juga variabel numerik. Ini sering juga dikenal dengan variabel kualitatif, numerik dikenal dengan variabel yang bersifat kuantitatif. Variabel yang kategorikal ini adalah kita bisa bagi lagi, ada yang berskala nominal, ada juga yang berskala ordinal. Sedangkan numerik ini ada yang berskala atau numerik ini adalah yang berupa angka. Misalnya badan dalam kurung satuannya misalnya kilogram, ya, jadi berupa angka, ya. Atau kita juga mengenal ada yang interval dan rasio. Jadi numerik itu dibagi dua, ya. Ada interval dan rasio. Jadi kalau yang interval dia memiliki nilai 0 di bawah. Misalnya suhu udara, ya. Suhu udara ada yang 0, bahkan ada yang di bawah 0, minus, ya. Sedangkan rasio tidak memiliki nilai 0 atau artinya tidak ada. Contoh berat badan tidak ada 0 atau minus.
angka 0 berarti contoh lain misalnya selain berat badan, tinggi badan. Tidak ada tinggi badan 0 ya. Nah, ini adalah contoh dari variabel numerik yang dapat dibagi menjadi dua ya. Ada yang interval dan ada rasio. Jadi ada interval, ada rasio. Selanjutnya kita juga mengenal ada data dinumerik ya. Dinumerik ya. Kita mengenal ada yang data yang bersifat kontinu, ada juga yang bersifat diskrit ya. Diskrit. Kalau yang kontinu ini selalu ada angka di antara dua angka. Misalnya berat badan. Ada yang berat badan 6,60,5 kg, misalnya 60 kg, dan 61 kg. Di antara dua angka tersebut akan selalu ada angka ya. Misalnya 60,1 kg. Di antara 60,1 kg dan 60,2 kg ada angka di tengahnya. Misalnya 60,11 kg, 60,12 kg, dan seterusnya. Jadi akan selalu ada angka di antara dua angka. Sedangkan kalau data diskrit ini adalah biasanya bilangan bulat ya, tidak ada koma. Misalnya jumlah responden selalu bulat, selalu bilangan bulat ya, selalu bilangan bulat. Misalnya 60 responden, tidak ada yang 60,5 responden. Nah, itu adalah contoh dari variabel yang bersifat numerik yang dapat dibagi dua ya. Ada yang kontinu ya, ada yang diskrit. Nah, ini adalah beberapa contoh tentang variabel ya. Ada yang membagi menjadi variabel bebas, variabel terikat. Kemudian ada juga variabel mediator. Kemudian ada variabel pengganggu dan sebagainya. Jadi banyak sekali jenis-jenis variabel. Tetapi yang paling umum yang harus dasar sekali diketahui adalah variabel bebas dan variabel terikat. Ya. Kemudian dari sana dibagi lagi, ada namanya variabel
kategorikal dan numerik. Kategorikal dapat dibagi dua, nominal dan ordinal. Ya. Kalau dia nominal, ya, kalau nominal ini selalu selevel, tidak ada lebih tinggi atau lebih rendah. Misalnya agama, ya, ada Islam, ada Hindu, dan lain-lain, ya. Dan semua agama itu levelnya sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Atau contoh lain, golongan darah, golongan darah A, B, dan lain-lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semuanya sama, ya. Suku dan lain-lain, ya. Kemudian contoh ordinal. Contoh ordinal misalnya ini berjenjang, ya, ordinary, jadi ada berjenjang. Misalnya level pendidikan, ya. Ada yang level pendidikannya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, atau dibagi menjadi ada yang tidak sekolah, kemudian SD, kemudian ada SMP, ya, kemudian ada SMA, kemudian ada perguruan tinggi, dan seterusnya, ya. Jadi berjenjang. Kalau berjenjang berarti dia ordinal. Apabila tidak berjenjang berarti dia nominal, ya. Kemudian nominal ini dibagi lagi, ya. Ada yang namanya binomial, ya. Binomial. Jadi dia hanya dibagi menjadi dua, ya. Misalnya baik buruk, kemudian tinggi rendah, kemudian hitam putih misalnya, kemudian ya tidak, dan lain-lain, ya. Itu jadi dibagi menjadi dua, ya, baik buruk dan seterusnya. Saya kira itu penjelasan saya terkait dengan variabel, ya, karena ini menjadi dasar sekali untuk bisa dipahami dalam penelitian. Apakah ketika menyusun proposal, misalnya membuat judul, kemudian membuat tujuan, membuat rumusan masalah, membuat hipotesis, kerangka konsep, dan seterusnya, sangat-sangat membutuhkan pemahaman yang sangat mendasar, terutama tentang variabel yang akan diteliti. Karena variabel yang akan diteliti ini harus dapat diukur. Dan karena dapat diukur, maka kita harus pastikan bahwa variabel kita itu adalah variabel yang bisa diukur, dan setelah diukur dia menghasilkan data, ya. Selanjutnya data inilah yang akan diolah, dianalisis. Saya kira itu penjelasan saya kali ini, mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Terima kasih, selamat pagi.